Sulistyo. Video ini khusus untuk umat Kristen. Dengarkan video 5. Dengarkan baik-baik, sahabat ya, sebangsa senegara Indonesia yang mengaku umat Kristen atau yang diakui sebagai umat Kristen. Satu yang pasti, arah pergerakan, arah tujuan bangsa Indonesia ini, makanya berbangsa satu, berbahasa satu adalah dengan perantara Sumpah Pemuda tahun 1928. Itu artinya belum ada Indonesia merdeka. Masih menjalani proses Republik Indonesia Serikat dari Abdeling, dari residen ke residenan, sebelumnya kesultanan dan kerajaan. Itulah bentuk Indonesia sebelumnya ya, diawali yang paling dekat, makanya berbahasa satu, berbangsa satu atas nama Sumpah Pemuda. Ya, intinya arah dan tujuan bangsa Indonesia ini sangatlah dipengaruhi oleh Sumpah Pemuda. Semangat terus saudara-saudari. Maaf, saya cuma memanggil sahabat kepada yang tidak sama umat Islam. Ya, semangat selalu Laskar APII, Apologet Indonesia, Apologet Islam Indonesia. Semangat terus memakai metode membuka wawasan para oten supaya sadar kontradiksi buku ajaran mereka sendiri, antar pasal, antar ayat, yang istilah ayat dicaplok dari ajaran agama Islam, saling kontradiksi buku ajaran mereka sendiri. Terlalu banyak penulis, terlalu sering direvisi, terlalu banyak versi buku ajaran Kristen. Ya, di situ keunggulan Alkitab, Al-Quran, kitab suci dari ucapan-ucapan manusia. Semuanya adalah firman. Firman itu adalah ucapan dari Allah Ta'ala, diperantarakan melalui Jibril, diperantarakan mengenai gemerincing kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kedinginan yang tidak terhingga. Itu cara-cara datangnya firman. Ya, semangat selalu. Kalau saya pribadi memakai metode pendekatan kembali kepada adat manusia, karena manusia sedari lama sampai saat ini banyak yang bertabiat binatang. Makanya bertabiat binatang disebabkan oleh unsur budaya. Jadi saya memakai metode menyadarkan, membuka wawasan sahabat-sahabat, saudara-saudari dengan metode dialog, konsep adat dan konsep budaya. Dan itu secara detailnya adalah bahasan adat maupun budaya, masing-masing secara maknanya, secara sejarahnya, secara status hukum, perspektif seperti apa hukum tata pemerintahan memandang hukum adat, hukum budaya, lalu membicarakan manajemen tata kelola adat dan budaya secara bersama-sama. Mudah-mudahan suatu saat ada bentuk kekuatan, mudah-mudahan kita saling bersinergi. Walaupun berbeda metode, tujuannya sama-sama syiar agama Islam. Kalau adat, landasannya adalah tauhid. Ya, kalau budaya, landasannya kesepakatan manusia. Oke. Adat murni, bukan adat istiadat, bukan adat yang diadatkan, bukan adat yang tidak ada istilah lain dari adat. Adat manusia, tidak ada adat Jawa, adat Minang, tidak ada adat Batak. Adat manusia, diawali dulu adat manusia, barulah berikutnya adat manusia Minang, adat manusia Batak, adat manusia Jawa. Oke? Salam dari ranah Minang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.